Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, baik yang hadir luring ataupun hadir daring. Untuk paparan berikut ini saya akan coba jelaskan terkait cemaran pangan, Bapak Ibu semua. Kita langsung saja ya, jadi kita masuk ke definisinya. Ini diambil dari PP nomor 86 tahun 2019 ya, tentang keamanan pangan. Sana disebutkan bahwa cemaran pangan adalah bahan yang tidak sengaja ada dan atau tidak dikehendaki. Ya, itu yang dua kata kuncinya ya. Tidak sengaja ada dan atau tidak dikehendaki dalam pangan yang bisa berasal. Nah, ini sumber-sumbernya Bapak Ibu semua ya. Bisa dari lingkungan ya atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai pangan ya. Dan jenisnya itu ada cemaran biologis, ada cemaran kimia logam berat, ada mikotoksin, ada zat radioaktif, dan cemaran kimia lainnya, termasuk di dalamnya residu obat hewan dan pestisida, ya, maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Nah, ini yang definisi dari cemaran pangan. Baik, semua. Nah, kita masuk ke jenis cemaran pangan itu sendiri ya. Jadi ada 3 jenis atau golongan utama dari cemaran pangan. Yang pertama adalah cemaran fisik. Ini contohnya misalnya potongan kayu, rambut, staples, kerikil. Ya, ini salah satu contohnya Bapak Ibu semua ya. Kalau yang biasa jajan di warung ya, ada kerupuk yang dia dikemas tutup dengan staples ya. Nah, biasanya itu yang ketika kita buka dan kita tidak hati-hati, nah kadang-kadang kita suka telan Bu ya. Nah, itu salah satu contoh dari cemaran fisik. Ini saya sering, misalnya orang ceroboh misalnya. Atau ketika saya ini penggemar mie ayam, Bu. Jadi ketika saya makan mie ayam, terkadang, Bu, saya temukan rambut di mie ayamnya. Itu saya langsung berhenti makan. Ya, itu udah ilfeel gitu ya. Nah, itu salah satu juga contoh dari cemaran fisik ya. Rambut juga termasuk situ. Berikutnya adalah cemaran kimia. Nah, cemaran kimia ini lumayan banyak, Bapak Ibu semua ya, jenisnya. Ada bentuknya toksikan alami. Nah, ini misalnya adalah mikotoksin. Nah, ini yang biasanya yang banyak di Indonesia, karena negara tropis ya. Mikotoksin ini banyak di Australia ya. Misalnya contohnya adalah di jagung misalnya, atau di kacang-kacangan, Bapak Ibu semua ya. Ini yang juga kegemaran orang Indonesia juga ya. Bumbu pecel, terus misalnya bapak-bapak yang suka nonton bola ya, nah itu juga kacang tanah juga itu mengandung mikotoksin. Jenis lain dari cemaran kimia lainnya adalah cemaran karena proses ya, misalnya contohnya ada dioksin, ada polisiklik aromatik hidrokarbon ya atau PAH, dan ada juga jenis cemaran kimia lainnya itu adalah logam berat ya, contohnya adalah timbal ya, PB ini timbal, terus arsenik atau AS ya, ada kadmium atau CD ya, dan lain-lain. Yang terakhir adalah jenis cemaran pangan mikrobiologi. Nah, ini contoh-contohnya ya, ada virus, ada parasit, ada mikroba ya. Contohnya yang paling sering kita temukan misalnya Enterobacteriaceae ya, Salmonella. Nah, ini yang biasa umum lah ya, kalau misalnya para penggemar pedagang jajanan kaki lima ya. Nah, ini yang sering ada nih Bapak Ibu semua ya. Karena biasanya itu karena higien sanitasinya kurang baik ya. Nah, ini beberapa peraturan atau regulasi ya terkait cemaran pangan. Yang pertama adalah Permenkes nomor 34 tahun 2012 ya, tentang batas maksimum melamin dalam pangan. Yang kedua adalah Permenkes nomor 1031 tahun 2011, ini tentang batas maksimum cemaran radioaktif dalam pangan. Berikutnya adalah Peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2018 ya, tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pengolahan. Berikutnya adalah Peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2018 ya, tentang batas maksimum cemaran kimia dalam pengolahan. Yang terakhir adalah Peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2019 tentang batas maksimal cemaran mikroba dalam pangan olahan. Ini yang nanti akan saya jabarkan secara singkat Bapak Ibu semua. Dan nanti juga ada pedoman ya yang nanti akan saya sampaikan juga ya, karena di SPO juga menyusun pedoman juga, baik itu sebagai
penjelasan dari peraturan yang kita buat, atau dia sebagai kode praktik. Ya, kode praktik ini adalah cara-cara yang baik yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya cemaran pada pangan. Nah, pertama kita masuk ke Permenkes nomor 34 tahun 2012, yaitu tentang batas maksimum melamin dalam pangan. Nah, ini Bapak Ibu semua kalau masih ingat, tahun 2008 ya ada kasus yang cukup menggemparkan, cukup heboh di Cina. Itu adalah susu yang secara sengaja ditambahkan melamin. Jadi catatannya lebih dari 50.000 bayi sakit dan 4 diantaranya meninggal. Ini cukup menarik karena ini juga dulu waktu saya daftar S2 saya pakai ini Bu, proposalnya, batas melamin. Walaupun kejadian di Cina pada saat saya tanya teman-teman Cina yang di kelas ya, ternyata semua sama Bu topiknya, melamin pada susu. Jadi saya dalam hati, oh mungkin gara-gara ini saya bisa lolos Bu ya. Karena melaminnya ini cukup berkesan juga nih peraturan ini. Nah di sini dijelaskan ya batas maksimum dari melamin ini pada formula bayi bentuk bubuk ya. Di sini diatur batas maksimum atau BM-nya itu 1 ppm. Untuk yang formula bayi siap konsumsi itu 0,15 dan untuk pangan lainnya itu 2,5 ppm semua ya. Jadi yang dilakukan oleh Badan POM dalam hal ini ya, karena ini peraturan ini disusun dan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, tetapi dalam hal pengawasannya itu dilakukan oleh Kepala Badan POM. Ya, karena judulnya juga pengawasan Bu ya, jadi kita yang awasi. Seperti itu. Berikutnya adalah ini juga sama ya dari Kementerian Kesehatan tahun 2011 ya, ini tentang batas maksimum cemaran radioaktif dalam pangan. Ini juga berkesan bagi saya Bapak Ibu semua ya. 2011 saya susun tesis saya, judulnya adalah tentang cemaran radioaktif. Ini juga cukup berkesan nih peraturan ini. Sama dengan yang melamin ya, dipicu oleh kejadian yang terjadi di luar negeri. Kalau yang ini terjadi di Jepang, Bapak Ibu semua. Waktu itu ada ledakan reaktor nuklir di Fukushima akibat tsunami. Mungkin masih ingat tahun 2011 ya, ada tsunami di Jepang dan reaktor nuklirnya bocor, Bapak Ibu semua, dan akhirnya mencemari pangan. Nah, akibat dari itu ya, dalam hal ini Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menyusun menetapkan ya batas maksimum cemaran radioaktif dalam pangan. Misalnya kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya di tabel, misalnya untuk susu dan olahannya ya, atau untuk yang susu dan olahannya di sini diatur batas maksimumnya untuk yang iodin 131 dan untuk cesium 137 itu adalah 100 becquerel per kilogram dan satu lagi adalah 150 becquerel per kilogram ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, yang kita atur tentunya ini disesuaikan ya. Jadi ada kajian risikonya sampai ada nilai yang bunyi di sini ya. Walaupun ada juga misalnya seperti negara Eropa dia pakai aja ya yang diatur di Jepang disesuaikan dengan peraturannya, itu juga ada ya seperti itu. Ada juga yang dia melakukan kajian risiko sendiri dan dia menetapkan batasnya. Jadi ini tentunya dilakukan berdasarkan kajian risiko Bapak Ibu semua ya, sehingga diperoleh angka misalnya pada susu dan olahannya ya tadi. Berikutnya adalah per BPOM ya tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan olahan. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu semua, per BPOM ini saat ini ya sudah dilakukan revisi, sudah masuk tahap harmonisasi, sudah selesai tahap harmonisasinya dan sekarang menunggu untuk diundangkan ya. Dan kebetulan ini juga dinotifikasi ke WTO, jadi lagi menunggu juga nih concern dari negara-negara lain ya terkait peraturan ini, dan jika tidak ada maka dalam waktu dekat ini akan segera diundangkan bagi semua ya. Nah, ini beberapa contoh logam berat yang diatur ya dalam per BPOM tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan olahan ini, yaitu timbal, ya, timah, merkuri, arsen, dan kadmium. Nah, dan batas maksimal dari cemaran logam berat ini diatur berdasarkan kategori pangannya. Jadi ini juga hasil dari kajian risiko Bapak Ibu semua ya. Jangan sampai ada bahaya misalnya timbal
ya, tidak pernah ada di makanan itu atau di kategori pangan itu, tapi diatur. Itu kan tidak sesuai ya dengan kajian ilmiah ya. Tapi tentu yang kita atur adalah cemaran logam berat yang memang ada ya di dalam pangan tersebut dan dikonsumsi oleh orang Indonesia dalam jumlah yang relatif tinggi ya volumenya, sehingga pada akhirnya ketika kita simpulkan risiko terjadinya gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung logam berat itu risikonya tinggi dan akhirnya kita atur. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi dari risiko itu kita beranjak ya. Kalau misalnya kita atur makanan yang tidak dikonsumsi Indonesia buat apa gitu ya. Nah itu logikanya di situ. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu semua ya. Misalnya untuk produk susu dan analognya, saya suka produk susu karena variannya itu banyak sekali. Dari yang mulai bubuk, cair, permen, ya sebut saja pasti ada ya varian dari susu ini. Termasuk juga turunannya, ya ada keju, ada creamer dan lain-lain ya banyak sekali. Nah ini yang diatur ya di Perbepom ini yang nomor 5 tahun 2018 ini, misalnya untuk cemaran arsenik ya itu 0,1 di sini. Ada untuk yang produk susu dan anaknya. Terus juga untuk yang timba misalnya diatur 0,02. Nah, angka-angka ini itu adalah hasil dari kajian risiko tentunya. Ya. Jadi kita cek berapa sih kandungan arsenik pada produk susu olahannya, terus berapa banyak sih yang dikonsumsi oleh masyarakat sih untuk produk susu tersebut, dan akhirnya kita karakterisasi atau kita hitung risikonya. Ya. Berapa banyak masyarakat atau orang yang sakit apabila mengkonsumsi produk itu. Nah itu risikonya di situ. Ya kalau tinggi ya berarti kita atur. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah terkait Perbepom ya tentang batas maksimum cemaran kimia dalam pangan olahan. Ya, sebenarnya yang logam itu masuk juga ini Bu, yang logam berat ini cemaran kimia juga ini. Selain yang logam berat diatur di sini. Ya, contohnya adalah mikotoksin. Mikotoksin ini ada beberapa jenisnya ya. Yang paling umum tentu ada aflatoksin yang tadi saya sebutkan ya. Ada dioksinivalenol, ada okratoksin, ada fomonisin, patulin. Nah ini yang mikotoksin yang diatur tentu lebih banyak lagi sebenarnya mikotoksin itu, tapi kembali lagi yang saya sebutkan ya inilah yang kita anggap ya kita sudah kaji dan risikonya tinggi ya. Nah ini akhirnya kita atur. Ya. Selain mikotoksin juga diatur dalam peraturan ini adalah batas maksimum cemaran kimia untuk dioksin, ya, tri-IMCPD dan PAH. Nah kalau Bapak Ibu semua ini tri-IMCPD seharusnya ingatannya itu ke salah satu komoditi yang lagi hot nih sekarang Bu, yang susah dicari ya, kemarin itu ya, terus tiba-tiba jadi banyak Bu dan harganya double. Nah ini salah satu contoh ya, ada tri-IMCPD ya, ini salah satu cemaran yang ada di situ. Utamanya adalah turunannya, yaitu adalah tri-IMCPDI atau tri-IMCPD ester, jenis ester seperti itu. Ya, selain itu juga ada PAH. Nah di sini diatur juga ya, yang tadi yang saya sebut tadi ya, mikotoksin, dioksin, tri-IMCPD, PAH. Ini diatur berdasarkan jenis pangan yang berisiko. Jadi kalau kita bicara bahaya, Bapak Ibu semua itu selalu berpasangan dengan pangannya. Itu nggak berdiri sendiri dia. Itu kayak yang saya sebutkan tadi. Rambut ada di mie ayam gitu ya. Nggak mungkin rambut berdiri sendiri. Ya kecuali ada orang yang sukanya hobinya makan rambut. Nah, rambut sebagai makanan beda ya. Nah, tapi ini adalah rambut dia sebagai cemaran pada pangan seperti itu. Nah, ini saya sebutkan juga ya beberapa contohnya ya, batas maksimum misalnya terkait mikotoksin Bapak Ibu semua. Ya, saya akan fokus saja di mikotoksin. Kalau tri-IMCPD itu agak nyesek ya Bapak Ibu semua ya. Agak nyesek karena ini kaitannya dengan minyak goreng sawit. Iya, saya merasakan sendiri Bu, karena saya yang belanja Bu. Capek nyarinya Bu. Nah untuk mikotoksin ya Bapak Ibu semua, kenapa ini menjadi perhatian kita di Indonesia ya? Salah satu faktor pemicunya adalah misalnya ya banyak sekali produk-produk ini yang memang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Satu. Yang kedua adalah banyak sekali penolakan
dari negara lain terhadap ekspor produk kita gara-gara aflatoksin ini. Misal di Eropa banyak sekali komoditas kita itu pala. Pala itu banyak sekali Bu ditolak di Eropa karena batas maksimum yang diatur di Eropa itu dilewati untuk mikotoksin atau aflatoksinnya Bu. Nah itu susah sekali Bu karena Indonesia ini memang negara tropis, jamur yang memproduksi mikotoksin ini itu istilahnya itu menemukan lingkungan yang sangat ideal ketika ada di Indonesia. Jadi mau tidak mau memang pasti ada aflatoksin di situ. Nah, sekarang yang diatur di sini adalah batas maksimumnya adalah terkait seberapa banyak sih gitu ya yang bisa kita konsumsi sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita yang masih aman, Bu. Gitu. Nah, saat ini sih saya udah di luar konteks ya. Kalau dulu saya waktu kuliah itu selalu bilang di Indonesia itu aman-aman aja sebenarnya kalau konsumsi aflatoksin. Kenapa? Karena kan aflatoksin ini biasanya outputnya adalah kanker hati, Bu. Sirosis gitu ya, akhirnya ke kanker hati. Nah, di Indonesia ini harapan hidupnya itu masih pendek. Jadi sebelum timbul kanker udah meninggal duluan. Misalnya gara-gara kecelakaan gitu ya, sering kali Bu, banyak kecelakaan Bu ya. Kecelakaan atau misalnya meninggal akibat penyakit yang akut ya, sehingga tidak timbul nih si apa istilahnya itu penyakit yang diakibatkan oleh mengkonsumsi aflatoksin selama puluhan tahun. Gitu ya. Tetapi sekarang harapan hidup Indonesia kan semakin membaik ya Bapak Ibu semua ya. Dan kita juga lihat memang secara lihat dari kasus kanker ya, kanker hati misalnya, dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Ini salah satu indikasi bahwa memang kita harus lebih memperhatikan lagi nih terkait cemaran mikotoksin terutama aflatoksin Bapak Ibu semua. Ya, karena orang Indonesia ini sangat senang nih dengan serba kacang-kacangan ya. Serba kacang-kacangan misalnya ya salah satunya. Contoh dari produk pangan yang mengandung aflatoksin. Ya, untuk lengkapnya Bapak Ibu semua bisa nanti mungkin narasumber yang lain juga sudah menerangkan ya. Bisa di-download di jdih.pom.go.id Bapak Ibu semua. Nanti di kata kuncinya aja ketik cemaran gitu ya, nanti keluar tuh semua peraturan terkait cemaran. Nah, berikutnya adalah peraturan Badan POM tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan olahan. Nah, ini juga Bu, menarik juga nih. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini apabila dari hasil pengawasan kami Bu ya, dibandingkan dengan cemaran kimia ya, cemaran mikroba ini jauh lebih sering kejadiannya untuk yang penyakit atau sakit yang disebabkan oleh cemaran mikroba. Selain dari tadi tingkat kasusnya lebih tinggi, dan satu lagi catatannya adalah bahwa apabila kita memakan ya makanan yang mengandung cemaran mikroba, itu efeknya akut Bu, artinya langsung kejadian gitu. Beda dengan kimia tadi. Kalau cemaran kimia itu butuh puluhan tahun gitu ya, maka sedikit-sedikit akumulasi akhirnya terjadilah hal-hal yang kita tidak inginkan ya, seperti kanker ya, kanker usus lah atau kanker hati lah ya. Nah, untuk yang cemaran mikroba ini langsung. Biasanya apa yang paling umum Bapak Ibu semua? Diare ya. Nah, orang Indonesia ini tiap hari mungkin ada orang yang selalu diare. Ya, tetapi tidak dilaporkan. Ini bukan cuma Indonesia ya. Di negara lain pun sama, Bapak Ibu semua. Jadi kita ada yang diare misalnya makan cilor ya. Ini orang Badan POM ini senang makan cilor, Bu. Tiap sholat Jumat tuh ada yang jualan cilor, Bu, di depan masjid sama di seberang, Bu ya. Saya juga sering jajan, Bu. Dan ketika pulang saya diare, Bu. Tapi saya tidak lapor ke puskesmas. Saya yakin ada ratusan, mungkin ribuan orang yang mengkonsumsi pangan yang sama yang juga diare. Ya. Itu yang menjadi kelemahan kita. Sehingga ketika kita lihat datanya, itu kita lihat, oh ternyata kasusnya rendah nih, nggak jadi perhatian gitu ya. Dan mungkin kenyataannya seperti puncak gunung es, yang kelihatan cuma puncaknya aja. Ternyata jumlahnya itu jauh lebih banyak. Malah WHO menyatakan bahwa penyakit yang dilaporkan akibat keracunan pangan itu hanya 10% saja dari kenyataan yang ada gitu ya. Hanya 10% saja. Saya yakin Indonesia ini lebih banyak lagi. Karena orang Indonesia kan biasanya ya udahlah makan obat warung beres ya udahlah gitu ya. Indonesia itu kan orangnya ikhlas gitu. Beda kalau kita bicara di Eropa ya. Orang Eropa tuh orangnya paranoid Bu, takutan. Orangnya takutan. Karena dia nggak percaya biasanya ya, pada umumnya karena nggak beragama mereka di sana tuh. Mereka nggak percaya kehidupan setelah dunia. Ya mereka ya udahlah nikmatin aja. Jadi dunia ini satu-satunya nih yang mereka bisa jalani, akhirnya mereka takutan Bu.
takut mati karena ini, takut mati karena itu. Nah, seperti itu. Jadi Eropa itu kenapa filosofinya, kenapa di sana itu selalu lebih ketat standar keamanan pangannya dibanding negara lain. Karena orang-orangnya takutan. Kalau Indonesia kan enggak, Bu. Ketika ada yang meninggal, ya sudah waktunya. Itu ya, kalau Indonesia itu memang seperti itu, Bu. Nah, balik lagi ke laptop ya, Bapak Ibu semua ya. Ini intermezzo aja, biar nggak ngantuk. Kriteria mikrobiologi ya. Nah, ini yang diatur di dalamnya ya. Jadi adalah ini definisi lagi Bapak Ibu, semoga tidak bosan ya. Ukuran manajemen risiko yang menunjukkan keberterimaan suatu pangan atau kerja proses atau sistem keamanan pangan yang merupakan hasil dari pengambilan sampel dan pengujian mikroba, toksin atau metabolitnya, atau penanda yang berhubungan dengan patogenitas atau sifat lainnya pada titik tertentu dalam suatu rantai pangan. Panjang sekali buat tulisnya, tapi secara pendek saja kita simpulkan bahwa kriteria mikrobiologi ini adalah proses verifikasi, Bapak Ibu semua. Mohon maaf ya, saya selalu ketuk-ketuk antara P dan F, Bapak Ibu semua. Maklum orang Sunda ya. Jadi verifikasi ya, apakah pangan itu memenuhi standar yang diatur oleh Badan POM dalam ini adalah cemaran mikrobanya. Hanya verifikasi. Sementara apa yang kita harapkan dari industri adalah mereka kontrol prosesnya. Dari mulai penerimaan bahan baku, penyimpanan, ya, terus proses produksinya, ya, itu diatur sedemikian rupa sehingga batas maksimum cemaran mikroba yang diatur oleh Badan POM itu tidak dilewati. Artinya pangan itu statusnya aman. Itu yang sebenarnya harapannya di situ. Ya. Saya tidak akan panjang lebar menjelaskan ini. Mungkin nanti Bapak Ibu semua bisa cek atau bisa kita gali lagi pada saat diskusi ya Bapak Ibu semua ya. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini ya, ini ada beberapa hal yang memang diatur di lampiran per BPOM ini ya, terkait jenis pangan olahannya ya, seperti yang saya sebutkan bahwa bahaya itu pasti berpasangan Bapak Ibu semua ya dengan pangannya. Terus jenis mikrobanya apa aja ya? Ada 2 jenis, ada yang patogen sifatnya, ada yang dia indikator higienis ya. Beda ya, 2 ada patogen itu yang menyebabkan penyakit Bapak Ibu semua. Sementara untuk yang indikator higienis biasanya dampaknya adalah dia penurunan mutu biasanya. Ya, itu yang indikator higienis. Terus untuk yang batas mikroba, ini ada M besar, ada M kecil. M besar ini batas maksimal mikroba. M kecilnya batas mikroba yang dapat diterima, yang menunjukkan bahwa proses pengolahan pangan telah memenuhi cara produksi pangan yang baik. Ya. Berikutnya adalah metode analisa. Nah, ini juga diatur, di peraturan juga disebutkan metode analisa apa yang menjadi referensi bagi laboratorium ya untuk yang menguji pangan tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai rencana sampling Bapak Ibu semua. Ya, rencana sampling ini tadi sudah kita tetapkan batas maksimumnya, terus kita juga tetapkan cara samplingnya gitu ya. Dan juga kita tetapkan juga bagaimana cara mengujinya. Nah, ini yang disebut dengan kriteria mikrobiologi. Saya tidak akan bahas ini, tapi mungkin yang di sini yang kita bisa lihat adalah nilai C dan N, Bapak Ibu semua ya. Jadi N itu adalah jumlah sampel yang harus diambil dan dianalisis dari satu lot atau batch olahan. Ya, berapa N-nya? Jadi tiap batas cemaran mikroba dengan pangan ini itu N-nya lain-lain, Bu. Ya, enggak semua sama. Ya, ada yang cuma 5 yang perlu diambil, ada yang 30. Ya, tadi yang disebutkan tadi yang susu formula bayi ya, itu 30 N-nya. 30. Sementara yang lain mungkin cuma 5 atau cuma ada 10 misalnya, itu yang diatur. Sementara C itu merupakan jumlah hasil analisis dari sampel yang kita ambil tadi, yang N tadi ya, yang boleh melampaui M. Namun tidak boleh melebihi M besar, M kecil tapi tidak boleh melebihi M besar ya, itu untuk istilahnya menunjukkan keberterimaan dari pangan. Jadi kalau misalnya ada yang melewati itu berarti ada masalah tuh ya. Ada masalah dan harus ditolak ya. Ditolak si produknya untuk rilis seperti itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu semua ya. Yang tadi disebutkan N-nya di sini kalau yang contoh sini ada 5 ya. N-nya 5, C-nya 1 artinya satu sampel ya, hanya boleh satu saja yang boleh di antara M kecil ini sama M besar. Kalau dalam ini adalah antara 10⁴ sama 10⁴ itu hanya boleh satu aja yang boleh. Ya, sisanya itu nggak boleh. Ya, nggak boleh ada di 5 sampel yang diambil di sini.
Nah, selain tadi peraturannya ini agak delay ya. Nah, ya. Selain peraturan tadi, kita juga buat pedomannya untuk penerapannya. Ya, pedoman penerapannya. Nah, ini sebenarnya untuk membantu ya teman-teman baik itu di pengawasan, baik itu di teman-teman dinas ya, ataupun di industri, pelaku-pelaku industri ya, untuk bisa lebih memahami lagi konten dari Per BPOM terkait cemaran mikroba. Ya, jadi Bapak Ibu semua bisa download dari subsite kami di standarisasi pangan, Bapak Ibu semua ya. Di googling aja Bu, langsung dapat nih judulnya aja Bu. Ya, ini langsung dapat nanti. Nah, di dalamnya Bapak Ibu semua ya, delay ya. Nah, oke. Di dalamnya itu diatur, saya tidak akan panjang lebar di sini Bapak Ibu semua ya. Cuma di sini adalah intinya adalah untuk memudahkan ya, memudahkan ketika dilakukan baik itu pre-market ya. Pre-market itu adalah proses ketika produk itu sebelum diedarkan Bapak Ibu semua. Sederhana itu registrasi lah ya. Kalau di kita itu registrasi ya, sederhananya itu pre-market, dan satu lagi adalah post-market setelah diedarkan. Ya, setelah mendapatkan nomor registrasi, produksi, terus diperjualbelikan di masyarakat. Nah, itu post-market Bapak Ibu semua ya, istilahnya. Nah, di sini misalnya contohnya ya untuk parameter mikroba untuk yang tadi ya PKGK, pangan olahan untuk keperluan gizi khusus. Nah, di sana kan ada di Per BPOM itu kan yang tadi cemaran mikroba diatur ya, apa-apa saja yang perlu diuji untuk cemaran mikrobanya, dan untuk khusus untuk PKGK itu seluruh parameternya harus diuji, Bapak Ibu semua. Ya, sementara untuk yang luar itu cukup patogennya saja, parameter mikroba patogen saja yang diuji. Ini salah satu contoh perbedaan. Untuk yang ML, nah kecuali untuk ML ini kan untuk yang dalam negeri ya, yang MD atau PIRT ya. Sementara untuk yang ML itu seluruh parameter mikrobanya yang harus tetap seluruh parameter mikrobanya harus diuji ya. Bedanya di situ. Delay. Ya, sama ini delay ini. Saya udah pindah slide di sana belum? Nah, saya tidak akan lebih lanjut di sini, cuma intinya adalah di pedoman itu memang diatur yang menjadi permasalahan ketika pengawas itu di lapangan, kita melakukan audit, ya, dan juga ketika misalnya industri melakukan audit internal, sebenarnya itu yang diatur ya, apa-apa saja yang misalnya masih perlu penjelasan seperti itu. Saya langsung saja ya, Bapak Ibu semua. Berapa menit lagi? 1 menit. 5 menit? Oke, 5 menit. Ya, kita langsung saja mungkin ke akrilamida ya Bapak Ibu semua, ini juga menarik. Ya, saya tidak akan jelaskan lagi terkait pedoman yang lain. Jadi akrilamida ini juga menarik ya. Di Indonesia ini belum diatur Bu batas maksimal akrilamida. Ya, di negara lain pun sama. Ya, belum diatur. Mengapa? Karena ini adalah cemaran kimia yang timbul akibat proses. Proses apa nih? Proses pemanasan. Nah, kalau di kopi ini kan kalau orang Sunda disangrai ya. Atau di roasted, dipanggang gitu ya, biji kopi itu. Nah, proses pemanggangan itu pada suhu tertentu itulah yang dia menyebabkan timbulnya akrilamida. Ya. Ada juga sebenarnya selain kopi nih, Bapak Ibu semua, yang anak-anak biasanya senang tuh, kentang goreng. Nah, kalau di Eropa, karena mereka makanannya utama adalah kentang, nah itu juga menjadi perhatian. Tetapi di sana juga belum diatur. Ya. Karena sulit sebenarnya Bapak Ibu semua untuk menetapkan batas maksimalnya. Karena akrilamida ini termasuk karsinogenik. Nah, tujuannya sebenarnya adalah bagaimana caranya kita bisa meminimalkan ya konsentrasi atau kandungan akrilamida pada kopi olahan. Sebenarnya seperti itu Bapak Ibu semua. Tujuan diadanya pedoman ini sebenarnya.